Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini Allah Subhanahu wa taala sajikan untuk kita sebagai mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Isinya semua adalah kesenangan yang menipu. Kata-kata yang sering kita dengarkan, tak ada yang abadi di permukaan bumi ini. Mungkin saat ini kita menginginkan sesuatu, kendaraankah, mobil, rumah megah, kendaraan, roda 2, roda 4, setelah Fortuner pengen Pajero, setelah Pajero pengen Rubicon, dan seterusnya. Mata'ul ghurur. Semua itu adalah kesenangan, perhiasan yang menipu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala juga sediakan dunia ini adalah sebagai ibtila, sebagai ujian untuk kita, tanpa terkecuali, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sidang salat Jumat, azan ya Allah wa iyyakum, tidak ada orang di permukaan bumi ini yang akan terbebas dari masalah. Mungkin saat ini kita sedang ada masalah dengan peperangannya masing-masing. Dan itulah sebagai hiasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan suratkan, takdirkan untuk kita. Ada masalah-masalah yang bisa kita selesaikan, ada masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Salah satunya adalah masalah yang mungkin seringkali menimpa beberapa kepala keluarga, yaitu at-thalaq, perceraian. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, menurunkan surat yang bernama at-thalaq, surat perceraian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Talak adalah ujian, cobaan syariat Allah. Namun itu juga sebagai ibtila, ujian bagi para lelaki. Istrinya enggak nurut, rak gelem dikandani, enggak mau diomongin, enggak mau dengar nasihat. Maka Allah hadirkan satu ibadah yang mungkin secara kasat mata tidak mengenakkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh para lelaki tatkala ingin menceraikan pasangannya untuk tetap bertakwa kepada Allah dalam menceraikan. Salah satunya apa? Tidak boleh menceraikan pasangannya tatkala pasangannya lagi haid. Di agama mana ada semacam ini? Cuma ada di dalam agama Islam. Cuma ada di dalam agama Islam. Tatkala kita berperang, ada kode etiknya. Nggak boleh nebang pohon, nggak boleh bunuh ibu-ibu lagi hamil, nggak boleh
menghancurkan tempat ibadah, cuma ada di dalam agama kita, ma'asyiral muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ayat yang kita barusan bacakan itu ada di dalam surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bebaskan dia dari kesempitan. Makhraja artinya jalan keluar, seakan-akan dari hidup yang sempit, ditimpa bencana, musibah, ujian dari Allah, asal dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kuncinya apa, ma'asyiral muslimin? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang itu yang enggak tahan dengan ujian Allah. Tanpa terkecuali yang berbicara juga kita semua. Kita acap kali enggak sabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Padahal kata para ulama, ujian Allah itu selalu ada paket-paketnya. Cak kita beli paket internet. Ada yang 2 giga, ada yang 4 giga, ada yang 10 giga. Dalam jangka 1 bulan. Giganya masih ada, tapi ternyata jangkanya habis, selesai, tidak baca digunakan lagi. Nah, mungkin seperti yang saya katakan tadi, ada di antara kita sekarang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ujian tersebut akan berakhir. Di mana corona sekarang? Selesai. 2 tahun, 3 tahun selesai. Namun ada orang-orang yang ketika menghadapi corona gak bertakwa kepada Allah. Kena DO dari perusahaan, akhirnya mohon maaf, mau nyolong, korupsi. Garis bawahi bapak-bapak sekalian, para orang tua, adik-adikku sekalian. Allah tidak melihat ujian yang Allah berikan kepada kita. Enggak. Kita punya anak 5, hari ini anak pertama mati. 1 bulan berikutnya anak kedua mati. Na'udzubillah. 1 tahun berikutnya anak ketiga mati. 2 tahun berikutnya anak paling bungsu mati. Allah enggak lihat anakmu ada berapa dan Allah angkat ambil nyawanya, Allah tidak lihat itu. Yang Allah lihat timbal balik kita dalam menghadapi ujian Allah. Itu poinnya. Sabar atau tidak kita dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, judul khutbah kita pada siang hari ini adalah kunci dari semua permasalahan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mungkin saya singgung sedikit. Sekarang lagi gencar-gencarnya tentang pemilihan segala macam. Enggak boleh kita ngambil sogoan, enggak boleh. Ada beliau besar banget di Jalan Jenderal Sudirman. Nggak boleh kita politik uang segala macam. Diatur oleh agama dan diatur oleh undang-undang. Tatkala kita ngambil itu berarti kita memasukkan uang haram ke mulut istri dan anak-anak kita. Perkara mereka mau melakukan, itu hak mereka. Tapi kita sebagai orang yang beriman harus tahu bahwa itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa untuk mencari nafkah, bertakwa tatkala kita mau memberikan sesuap nasi ke mulut istri dan anak-anak kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami katakan bahwa
ada orang-orang yang belum sampai akhir dari paket ujian Allah, dia udah tidak ada sabar. Padahal kata Allah, wahai hambaku, bagian kau adalah 1 bulan aku uji. Masya Allah, 1 bulan kurang 1 hari dia nggak sabar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mempersiapkan hadiah yang begitu besar di ujung kesabaran kita. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, sabar, 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 sabar. Hadiahnya apa? Allah binasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabar dalam berdakwah, sabar, 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 sabar. Kemudian beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, Fathu Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan seterusnya. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin, tiap kali kita diuji oleh Allah, kapan kita sabar, dan sabar ini adalah bentuk aplikasi dari takwa kepada Allah. Allah akan siapkan hadiah yang luar biasa di ujung perjalanan tersebut. Maka yang ada, memang tatkala kita sering bertanya kepada ustadz, kepada kiai kita, saya mendapatkan problem demikian dan demikian, bagaimana Pak Kiai? Apa kata Pak Kiai itu? Sabar. Sabar, sabar dan sabar. Itu adalah bentuk dari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya akan menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang syarat akan faedah. Beliau mengatakan, wa ya'lam annahu in sabara fallahu nasiruhu wala bud, fa innallaha nasiru man sabara wa ahala zalimahu alaih, wa man intasara bi nafsihi li nafsihi wakkalallahu ila nafsihi. Yang artinya, beliau mengatakan, wa ya'lam, hendaknya seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia mengetahui apa? In sabara, apabila dia bersabar dengan ujian Allah, fallahu nasiruhu wala bud, maka Allah pasti akan menolongnya dan wajib Allah menolongnya. Wala bud artinya wajib Allah menolongnya. Tatkala kapan dia bersabar di atas ujian tersebut. Fa innallaha nasiruhu man sabara, Allah pasti akan menolong orang yang bersabar. Wa ahala zalimahu alaih, dan Allah akan menolong orang-orang yang menyerahkan musuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti akan menolong seseorang yang dia menyerahkan masalahnya, musuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, banyak ada permasalahan di dalam hidup kita ini yang dak pacak nian kita selesaikan dengan matematika kita. Banyak. Lah nelpon wong dalem, lah nelpon orang mana segala macam, minta untuk diselesaikan masalahnya, enggak selesai. Ternyata masalah itu cuma ada batasnya antara jidat dan sajadah. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan beliau di sini mengatakan, jika ada satu permasalahan yang benar-benar kita mentok, dak pacak kita selesaikan dengan matematika kita, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itu bukan ranah kita lagi, itu adalah ranah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ranah Allah. Ya Allah, saat pusing. Ngapa Pak? Aku punya hutang 40 miliar. Nah berasan nak minta tolong ke teman, ke sohib. Nggak ada jalan keluar. Berarti itu bukan urusan kamu. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewati dengan cara apa ma'asyiral muslimin? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma itu tadi. Ada yang yakin dengan takwa ini, ada yang tidak. 40 miliar kecil bagi Allah. Bahkan 1 T kecil bagi Allah. Apalagi menyelesaikan bini kita yang tidak nurut. Apalagi menyelesaikan anak kita yang nakal.
Cuma kita selalu jadikan Allah itu adalah jalan terakhir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Beliau mengatakan, "Wa man intasara bi nafsihi li nafsihi wakkalallahu ila nafsihi." Ini poinnya. Siapa yang sering kali menyerahkan masalahnya untuk diselesaikan dengan dirinya sendiri, maka Allah angkat tangan. Allah angkat tangan. Kita sering pokoknya cak manolah masalah aku ini. Pokoknya dia merasa bisa menyelesaikan itu. Pokoknya aku harus klarifikasi sana, klarifikasi sini. Aku harus ke Prabu Mulia, aku harus ke Palembang, aku nak jelaskan ke mereka. Bukan aku yang salah, dia yang salah. Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu melakukan yang demikian. Karena mulut manusia begitu banyak, sedangkan kita cuma punya 2 tangan. Tidak cukup 2 tangan ini untuk menutupi mulut semua orang. Yang cukup adalah kita nutup kuping. Cukup kuping 2, tangan 2, selesai. Adukan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saya ulangin sekali lagi. Beliau mengatakan, siapa yang seringkali menyerahkan masalahnya kepada dirinya sendiri, merasa pede bisa menyelesaikan itu, maka Allah pun akan menyelesaikan masalah itu kepada dirinya. Berarti mulai dari sekarang, karena kita ini tertimpa masalah sampai mati, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Al-Imam Syafi'i, untuk minta tali sendal saja adukan kepada Allah. Untuk minta tali sendal, bukan sandalnya. Minta tali sendal, adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita ini ketika diuji oleh Allah, disentil oleh Allah, baru ngerengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya hutang 1 T, baru ngerengek. Anak kita semuanya ada 5, ada 10, mendekam di penjara karena narkoba, baru ngerengek kepada Allah. Seharusnya biasakan ngerengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan untuk perkara-perkara yang kecil sekalipun. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah mendahului kita di dalam firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا رب لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.